Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia. Ya, kita puji syukur jumpa sahabat ini dengan dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, tentu dan ini juga hari khusus, hari Minggu yang bertepatan dengan tahun baru Imlek. Yang tentu kita ya, para Bapak Ibu sekalian yang merayakan tahun baru biasanya bergegas untuk melakukan hal-hal yang entah sesuai dengan tradisi atau sesuai dengan dhamma untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Beda dengan yang tidak memahami kehidupan sehari-hari atau hanya sebatas mengerti tradisi, berpikirnya beda. Dia akan mengarahkan pikirannya tentang bagaimana sesuai dengan yang dilihat, tradisi turun-temurun itu dilakukan demikian. Tapi kalau yang mengerti dhamma, sedikit beda. Ya, tetap berbuat sesuai dengan tradisi, tapi yang lebih penting lagi, yang sesuai dengan dhamma. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sesuai dengan dhamma? Kalau yang sesuai dengan tradisi, ya itu tidak perlu dibahas, tapi kita semua sudah tahu, sudah mengerti. Nah, yang dikatakan sesuai dengan dhamma seperti sering kita dengar dari berbagai narasumber, dari berbagai pembicara dhamma, ya kita diberi petunjuk, diberi saran untuk membuat sebuah keputusan dari berbagai macam faktor cara untuk mendapatkan keputusan itu, ya yakni seperti misalnya yang memahami mengerti segala hal dari sisi tradisi juga, dari sisi dhamma juga, dari sisi pengalaman kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, ya seperti misalnya yang paling penting, yang paling sering dibahas itu rumah tangga, keluarga. Nah, kita hidupnya sehari-hari seperti apa? Kalau kita berpedoman bercermin pada dhamma, kita diingatkan, oh harus hati-hati. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, ada yang tidak sesuai, kita bagaimana sikapnya. Kan begitu. Nah, sehingga kalau kita misalnya berbicara tentang kehidupan sehari-hari, lalu hubungan dengan tahun baru, hubungan dengan misalnya ulang tahun sekalipun, sama. Nah, apa yang dipikir, apa yang terpikirkan di situ kalau kita menyoroti mengarah pada kehidupan sehari-hari tentang tahun baru, tentang ulang tahun. Saya jadi ingat dengan ada seseorang yang beberapa hari lagi mau ulang tahun, lalu berkata kepada saya, Bante, saya mau ulang tahun tanggal sekian, Bante bisa kasih apa? Saya merenung. Loh kok dia bilang begitu ya? Waktu itu pas tidak teringat menyentuh ke pemahaman dhamma. Kalau sampai iya, saya akan kata, oh iya, siap saya berikan sesuatu. Kapan? Ayo, pas hari ulang tahunnya, ya ayo kita ketemu, saya bisa berikan sesuatu. Apa? Mau berikan apa? Hadiah dhamma, bimbingan dhamma. Tapi kalau dia minta kado dari Bante, ya kok nggak tepat ya rasanya ya. Gitu loh, terbalik. Tapi saya tidak bicara begitu, tapi saya diam, loh kok begini? Oh. Atau yang namanya sesuai dengan dhamma, saya berikan bimbingan dhamma, mengarahkan dia berbuat baik untuk kepanjangan, kesehatan,
kebahagiaan hidupnya. Berkesinambungan hidupnya, harus bahagia, dia mesti berbuat baik, kan begitu. Saran petunjuk dhamma akan ke sana larinya, arahnya. Bukan minta, tapi memberi justru. Bukan metik, tapi menanam justru, gitu loh. Nah, harus nanam, bukan metik. Nah, tapi kalau sudah nanam, waktunya metik nanti tidak bisa nolak kita. Metik terus, tidak mau metik pun tetap metik. Kan begitu. Tapi kalau metik, tidak berpikir nanam, kalau tidak ada yang metik gimana? Metik yang ada dari mana? Punya orang. Apa namanya? Mencuri. Nah, ya, bukan hasil jerih payah kita, tapi jerih payah orang lain kita ambil, berarti namanya metik, itu berarti itu namanya mencuri. Nah, oleh sebab itu kalau dihubungkan dengan istilah tahun baru, ya, sebagai umat Buddha datang ke wihara begini, pagi ini datang ke wihara untuk dengar dhamma, kegiatan wihara rutin. Nah, nanti siang sampai sore acara lain ya silakan, kan bisa dibagi seperti itu. Itu menjadi bagus sekali kalau bisa mengatur sedemikian rupa, semua bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi bukanlah karena ini tahun baru Pak Desa tidak bisa ke wihara, bukan seperti itu. Ya, tidak begitu. Kalau berhalangan ke wihara karena katanya ini tahun baru Pak Desa nggak bisa ke wihara, sebenarnya keliru. Harusnya bisa bagi. Kalau pagi kegiatan wihara begini ya siang sampai sore bisa yang lain-lain. Atau dibalik, kalau ada yang punya kegiatan sore malam, pagi ini yang lain-lain. Silakan bisa. Tinggal membagi, mengatur waktu. Kepiawaian mengatur waktu itu dari mana? Dari memahami dhamma juga. Pemahaman dhamma juga yang kita miliki membuat kita juga menjadi piawai mengatur waktu kita untuk harus bagaimana dan sebagainya. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu sekarang kalau kita hubungkan dengan istilah sehari-hari atau praktik duniawi sehari-hari, hubungan dengan baru, disebut baru. Apa kalau duniawi? Pakaian biasanya. Aduh, kalau tahun baru mau beli yang baru. Jadi yang lama di mana? Kemana? Dibawa kemana yang lama? Kalau yang baru dibeli yang baru, lalu yang lama dibawa kemana? Kalau prinsip dhamma, pasti kita ngerti. Oh, danakan Bante, danakan ke yang membutuhkan. Tapi kalau tidak ngerti dhamma, dibawa kemana? Ditimbun, disimpan, nggak dipakai. Jadi apa? Sia-sia. Nah, mengerti dhamma itu penting. Saya baru singgung satu, baru pakaian. Belum yang lain-lain. Apa begitu misalnya tahun baru, bongkar rumahnya yang lama, bikin yang baru, apa begitu? Ya, tidak. Atau lebih-lebih lagi nyerempet, lebih ini lagi. Maaf ya, dalam rumah tangga, istri lama dikemanakan, tadi istri baru, apa begitu? Kan bukan. Bukan seperti itu. Jadi itu kalau duniawi begitu, secara dhamma bagaimana? Yang telah berlalu, sudah lewat, kemarin, tadi sudah lewat, semua sudah lewat. Udah lalu, udah berlalu, udah lewat, udah lama. Nah, yang baru akan datang. Sekarang ini akan tiba yang akan datang. Ikut itu kalau menurut dhamma seperti itu. Nah, sehingga kalau prinsip dhamma, kalau hubungkan dengan duniawi tadi, bisa tidak? Bisa, sangat bisa. Bagaimana caranya Bante menghubungkan prinsip dhamma yang lalu telah berlalu, kita hidup saat ini dan siap-siap untuk akan datang meskipun belum pasti. Ya tentu, tadi kalau saya singgung salah satunya tentang pakaian untuk kehidupan duniawi, pakaian punya banyak nih.
Kan kita diajarkan jangan melekat. Bukan berarti jangan melekat itu artinya buang semuanya terserah gimana. Juga bukan. Nah, tetapi dipikir secara dhamma harus bagaimana. Kita harus bersikap bagaimana terhadap pakaian-pakaian yang ada yang lama nih. Oh, saya mau berbuat baik modana. Pasti ada yang membutuhkan pakaian saya yang sudah lama. Saya simpan, saya akan danakan. Saya boleh beli yang baru, yang lama saya siap-siap untuk berikan, danakan kepada siapa yang membutuhkan. Itu betul. Itu baru pakaian. Sama yang lain-lain juga. Ya. Nah, memang gambaran pakaian yang paling gampang, paling mudah bisa dimengerti cepat. Ya. Apa termasuk juga HP? Bandai HP yang lama didanakan, beli yang baru, apa begitu? Kembali ke sanggupannya, kalau apa sanggup, enggak sanggup apa begitu, ya tidak juga, enggak sanggup ya jangan. Tetapinya nih, udah berapa tahun dimiliki itu HP, mau danakan yang lain, beli yang baru. Kalau memang ada dananya, ada uangnya, bisa beli. Apa begitu? Kan berbuat baik lagi. Beli baru tapi berbuat baik dengan yang lama. Kan boleh, ya boleh lah. Itu duniawi. Ya. Ya apalagi makanan yang tak tahan lama. Oh. Wah, kalau banyak makanannya ya sudah dihangatkan dulu, dihangatkan bikin yang siap disantap. Kalau mau basi kan tidak bisa disantap, dihangatkan dulu. Terus bungkus, bagi kepada yang membutuhkan. Pasti laku, pasti laris, pasti habis. Tidak dibuang. Nah, kalau makanan, namanya makanan yang sudah seperti itu ya akan berlalu dan dipergunakan, dimanfaatkan, didanakan kepada yang membutuhkan. Ya yang baru pasti cari yang baru. Nah, itu hal pertama yang saya bahas. Hal kedua yang ingin saya bahas adalah peristiwa terjadinya atau rentetan bagaimana yang namanya tahun baru itu seperti apa. Nah, bukan membahas tentang sejarah tahun barunya. Itu ya, saya tidak bahas itu. Tapi prosesnya itu loh. Bagaimana namanya tahun baru? Kenapa disebut tahun baru? Nah, kalau kita pinjam berbagai kisah, berbagai sejarah untuk distoroti menjadi pembelajaran kita. Nah, kalau tahun baru Imlek kan ada sejarahnya tersendiri juga, ya. Nah, tapi misalnya tahun baru Masehi atau bahkan meskipun tidak umum, tidak populer, ya pergantian angka tahun Buddhis itu juga tahun baru, tapi tidak populer, tidak disebut tahun baru. Nah, itu pergantiannya itu loh maksudnya. Peristiwa terjadi, ya kan begitu. Peristiwa terjadi waktu itu, ya tercatat tanggal sekian itu menjadi sampai kapanpun ke depan teringat, diperingatilah itu. Diingat kembali peristiwa kejadian itu. Sehingga sekarang sudah berapa tahun ini? Sudah berapa tahun kan begitu disebutnya. Oh. 2574 katanya. Oh ya, Imlek itu. Nah, kalau Masehi 2023. Kan begitu. Jadi sudah sekian tahun terjadinya. Lalu istilah pergantian tahun katanya, tahun lama ke tahun baru. Terjadi pergantian katanya. Betul nggak terjadi pergantian? Nah, kalau kita mengerti Dhamma, sebetulnya terjadi apa? Bukan pergantian, tapi justru mengingat ulang tadi peristiwanya itu. Oh, kembali ingat tadi peristiwanya tanggal sekian ini. Oh iya ya. Sudah sekian tahun. Nah, mengingat ulang kembali yang terjadi itu, kita mulai ingat dengan peristiwa itu, mengulang lagi ingatan kita. Yang diulang itu ingatan kita.
bukan tahunnya yang diulang. Mengulang kembali ingatan kita tentang peristiwa itu. Nah, seperti lahirnya Pangeran Siddhartha, Pernah Sempurna, wafat, 3 peristiwa. Mengulang lagi ingatan kita. Terjadinya sejarah ini Imlek juga sama, mengulang lagi ingatan kita tentang peristiwa Imlek itu. Nah, sehingga kita ingatan kita diulang lagi, membuat kita jadi segar ingatan kita. Oh, kita menjadi pengikut Buddha. Kalau itu perayaan Waisak. Oh, kita adalah keturunan atau dari warga Tionghoa yang punya sejarah tentang Imlek. Ingat lagi kita dengan Imlek. Kejadian seperti apa. Kalau membahas tentang sejarahnya tuh ingat lagi dengan itu. Nah, kalau ingat segala hal yang kejadian peristiwa itu, kita rentetannya apa saja itu yang kita bisa ingat. Banyak yang kita pelajari, banyak yang kita bisa renungkan kembali, banyak yang kita jadikan pelajaran lagi. Ingat lagi. Membuat kita jadi seharusnya jangan lalai, jangan lupa, jangan alpa. Kan begitu. Sadarlah. Begitu sebenarnya. Ya. Nah, sehingga kalau dihubungkan dengan yang berulang tahun, yang dilakukan adalah berbuat baik, mengumpulkan kebajikan sehingga teringat lagi peristiwa lahirnya tahun sekian dulu, sekarang udah umur sekian tahun, berbuat baik supaya panjang umur, sehat, bahagia, kuat. Ayu anu sukang balang. Gitu. Pernah dengar tidak di zaman Sang Buddha dulu ada seseorang yang diramalkan, diberitakan akan meninggal dunia 3 bulan lagi. Ada yang diramalkan, diumumkan, disiarkan akan meninggal dunia 3 bulan lagi. Dia tahu lalu didengar itu, oh iya 3 bulan lagi. Nah ternyata bukan 3 bulan lagi meninggal, tapi panjang umurnya bertambah. Apa sebabnya? Dia sadar, dia mengerti. Dia melakukan kebajikan, dia berbuat baik, menambah umur. Jadi lebih panjang umurnya, bukan 3 bulan lagi meninggal, tapi lebih dari 3 bulan baru meninggal. Panjang umurnya. Karena dia bikin kesinambungan hidupnya dengan berbuat baik lagi. Nanam kebajikan lagi yang baru. Gitu. Ya orang-orang yang berulang tahun yang benar itu justru berbuat kebajikan di ulang tahunnya, bukan minta kado. Kalau berulang tahun berbuat baik dapat kado, ya benar lah. Tapi bukan minta kado. Kalau prinsip Dhamma ya, kalau umat Buddha bukan minta kado, tapi malah beri kado. Kalau kasih kado betul. Nanti kasih kado, bagi kado, malah dapat kado lagi. Iyalah, memang begitu. Tapi bukan minta kado. Nah, jadi kita perlu belajar Dhamma untuk kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan Bapak Ibu sekalian sehari-hari duniawi sifatnya perlu tetap belajar Dhamma, karena itu akan menjadi modal, akan menjadi bahan, akan menjadi ya sangu kalau bahasa sehari-hari untuk hidup sehari-hari bisa membahagiakan diri sendiri. Ya. Nah, sehingga kalau dalam Dhamma kita dapat pesan juga. Kalau kita merayakan tahun baru begini, ada pesan yang sangat menarik yang tentu perlu kita ingat kembali juga. Diingatkan kembali pas merayakan tahun baru begini, meskipun di saat-saat lain, waktu selain tahun baru pun bisa dibahas itu, tapi kalau saya sendiri tidak pernah bosan. Kalau ada yang ulang tahun baru begini, tidak pernah bosan membahas ini. Apakah itu? Bagi kita masing-masing, pribadi kita sendiri masing-masing, ya, kalau kita merenung, oh, selama setahun yang lalu, dari saat ini sejak
saat ini setahun ke belakang, setahun yang lalu, apa saja yang pernah saya lakukan, apa saja yang pernah saya perbuat, kita renungkan. Ada 4 hal yang harusnya muncul di pikiran kita. Dan itu memang ada dalam konsep Dhamma, dalam prinsip Dhamma, ajaran Dhamma ada. Ada 4 hal yang harus kita renungkan, mestinya bagian dari membuat kita menjadi termotivasi, terdorong untuk memperbaiki diri, mengubah sikap hidup kita sendiri. Itu. Yang pertama adalah selama setahun yang lalu sampai saat ini, sampai hari ini, saya pernah berbuat baik dalam hal-hal apa, berbuat baik apa saja yang pernah saya lakukan selama setahun yang lalu, berbuat baik apa saja yang pernah saya lakukan selama setahun yang lalu, kita boleh ulang lagi, kita boleh perbanyak lagi, kita boleh berbuat baik lagi yang pernah kita lakukan itu selama setahun yang lalu. Setahun terus ke depan, kita boleh ngulang lagi, kita boleh perbanyak lagi, kita boleh berbuat baik lagi dan lagi dan lagi. Satu. Yang kedua, selama setahun yang lalu ternyata ada perbuatan baik tertentu yang kalau kita lihat orang lain berbuat baik tertentu, kita sendiri belum pernah. Oh, setahun yang lalu saya tidak pernah berbuat baik seperti yang teman saya lakukan itu. Wah, saya harus bertekad untuk memulainya hari ini. Tahun baru ini saya akan mulai berbuat baik yang belum pernah saya lakukan itu. Saya akan mulai sekarang. Itu perenungan kedua, sangat-sangat penting. Akan mengubah sikap kita ke depan. Yang ketiga, selama setahun yang lalu, sejak ini ke belakang setahun yang lalu, ternyata ada juga hal-hal keliru, hal-hal salah, hal-hal buruk yang pernah saya lakukan. Entah apa juga. Kalau ingat-ingat apa yang pernah kita lakukan, hal buruk, hal salah atau perbuatan tidak baik pernah kita lakukan, kita renungkan. Oh iya, saya pernah berbuat salah, saya pernah berbuat tidak baik selama ini setahun ke belakang. Oh, sejak hari ini saya stop, saya hentikan, saya tidak mau ngulang lagi, saya tidak mau berbuat demikian lagi. Renungkan itu. Harus renungkan itu, ternyata pernah kita berbuat salah selama tahun yang lalu, kita renungkan, jangan kita ulangi lagi, jangan kita teruskan lagi, jangan berbuat demikian lagi. Saya tidak akan berbuat demikian lagi. Saya renungkan hari ini, di tahun baru ini, saya tidak akan mengulang lagi ke depan perbuatan buruk yang pernah saya lakukan yang lalu. 4. Kita renungkan lagi, oh saya pernah lihat teman saya atau siapa berbuat sesuatu yang salah, yang keliru, bahkan kelihatannya fatal. Buruk. Tapi ada yang simpel juga, tapi buruk yang saya sendiri belum pernah lakukan. Oh, saya tidak pernah lakukan. Renungkan, saya tidak akan mulai. Saya harus mengantisipasi penuh. Jangan sampai saya berbuat salah seperti itu. Saya tidak mau. Nah, 4 perenungan itu sangat penting. Ya, jadi kalau tahun baru atau ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan aja atau ulang tahun organisasi, ulang tahun wihara misalnya, perenungan yang sama yang harus dilakukan oleh setiap orang. Kita harus lakukan hal yang sama, merenungkan hal yang sama. Ya. Nah, lagi-lagi gambaran duniawi ingin saya ambil sebagai gambaran untuk bisa lebih jauh memahami. Penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari masing-masing sendiri, diri kita sendiri. Kalau tadi duniawi siapanya yang ya materi, sekarang hubungan antar sesama. Hubungan pribadi kita dengan pribadi orang lain. Apakah dalam keluarga atau di luar keluarga, tapi hubungan pribadi kita satu sama lain dengan siapa.
Itu kita jadikan perenungan juga. Kalau tadi itu umum 4 macam baik yang pernah kita lakukan setahun yang lalu, kita boleh ulangi lagi. Baik yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, kita mulai sekarang. Seterusnya. Buruk yang pernah kita lakukan selama ini, kita jangan ulang lagi, jangan teruskan lagi. Buruk yang belum pernah kita lakukan selama ini, jangan dimulai. Itu umum. Sekarang saya sebut salah satunya ini yang khusus, hubungan pribadi kita sesama. Jadi lebih fokus hatinya itu maksud saya. Jangankan dengan orang lain di luar, dalam keluarga, adik kakak atau suami istri. Itu jadikan perenungan. Setahun yang lalu saya dengan suami, saya dengan istri, saya dengan adik dan kakak dengan cici koko gimana ya? Oh, iya baik hubungan saya dengan dia selama ini begini. Oh, saling bantu, saling sokong, saling bantu, saling memberi, saling berbuat baik, saling apa dan sebagainya. Oh, teruskan itu. Teruskan. Tapi hubungan baik selama ini yang belum pernah dilakukan memperbaiki atau semacam menambah, memperkuat hubungan baik yang belum apa? Dimulai sekarang. Misalnya adik kakak atau suami istri itu lebih gampang dicontohkan dalam rumah tangga pasti ada, pasti ngalami adik kakak atau suami istri. Ya, yang sering dilakukan sama ini, istri umumnya menyuguhkan makanan, menyuguhkan kopi, minuman kepada suami. Oh, itu harus udah pasti itu. Oh, jangan lupa seterusnya. Itu jangan sampai kelupaan, diteruskan. Atau ditambah lagi, selama ini cuma kopi saja, tidak ada yang lain. Tambah lagi dengan apa? Oh, ada kue, makanan ringan atau apa. Misalnya gambaran seperti itu. Jadi 2 langsung sekaligus. Oh, kopi rutin, teruskan. Oh, belum tambah dengan kue ringan, makanan ringan, tambah. Jadi ini yang baru, yang belum pernah, tambah. Itu. Atau apa yang selama ini nggak terjadi, cuma langsung syukur-syukuran aja apa. Tapi yang belum pernah, dengan ucapan apa bahasanya yang membuat menyenangkan, menarik itu bahasanya, ucapannya apa? Pokoknya terserah. Silakan minum ini kopinya enak, misalnya begitu. Atau apa bahasanya. Belum pernah sama ini ya, tambah lagi dengan itu. Jadi membuat sang suami menjadi senang, jadi bahagia. Lalu suami kepada istri kepada suami. Karena kalau adik kakak ya sama juga. Misalnya umumnya ada juga. Tapi umumnya malah jarang terjadi, justru umumnya jarang terjadi saling memberi adik kakak itu. Tapi kalau belum memang harus dimulai. Gitu loh. Paling tidak bentuknya itu misalnya kalau kamar tidurnya terpisah, ada yang kelihatan terkesan terlambat bangun, ya keluar pintu. Bangunin, dibangunkan. Itu juga berbuat baik. Menjadi kebajikan. Menjadi itu. Ya. Atau sebaliknya adik yang malas bangun ya. Yang kakak ya harus bantu bangunkan, dibangunin. Jam berapa harus bangun. Atau saling membahas tentang hal itu. Oh, sebabnya kenapa terlambat bangun. Tidurnya telat sih. Nah, jangan telat bangun, telat tidur loh. Cukup waktu tidur lah, jangan terlambat bangun tidur gitu loh. Nah, saling memberi tahu, saling memberi saran atau nasihat atau apa. Gitu. Ya. Nah, jadi hal-hal begini nih terkesan simpel, sederhana, tapi sangat penting untuk kita jadikan pembahasan dalam prinsip hidup sesuai dengan Dhamma, sehingga kita bisa saling memperbaiki diri masing-masing. Jadi diri kita sendiri yang memperbaiki diri kita sendiri, tapi saling mengingatkan itu kan juga perlu. Bukan kita yang memperbaiki orang lain, tapi kita mengingatkan untuk memperbaiki diri masing-masing. Kalau ada hal yang kurang. Gitu. Ya, tadi kalau itu baik, misalnya kalian buruk yang sekarang, antar sama hubungan sesama gitu, buruk. Ya, ada selama ini buruk yang sudah
sering terjadi, enak aja main ngomong kasar, bicara kasar. Misalnya kasar ngomongnya tuh kasar sekali, misalnya kebiasaan begitu misalnya. Ya, hari ini dan seterusnya jangan diteruskan, jangan diulangi, jangan dilanjutkan, jangan dibuat demikian lagi, jangan mempunyai kebiasaan buruk seperti itu lagi. Lepaskan, buang, tinggalkan. Jangan diteruskan, jangan diperbanyak, jangan ditambah lagi. Gitu. Nah, kalau hal buruk yang belum pernah dilakukan, hubungan sama begitu, kalau kita dengar ada kabar berita teman yang seperti itu kita belum pernah, ya jadikan perenungan. Oh, janganlah kita lakukan itu dalam keluarga kita, jangan seperti itu, jangan seperti mereka. Kita tidak mau, jangan kita mulai. Renungkan. Itu. Ya. Nah, apabila bisa seperti itu akan membuat kita menjadi berkembang menjadi lebih baik, semakin berubah. Membuat perubahan, diri kita sendiri yang membuat perubahan untuk diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri pula. Itu prinsip Dhamma. Nah, kalau kita lihat kejadian di masyarakat, orang-orang jadi ribut dalam rumah tangga sekalipun, itu karena melihat kesalahan yang lain terus. Tegur, salahkan, marahi dan sebagainya. Asalnya begitu, jadi kan ya ribut kalau seperti itu. Ya, tapi kalau kita merenung sendiri, kita perlu memperbaiki diri, kita hanya mengingatkan pihak lain untuk memperbaiki diri, mengubah diri, mengembangkan kebajikannya sendiri, tapi masing-masing dirinya sendiri yang harus melakukan. Ya. Nah, jadi itu pembahasan Dhamma penting, tetapi ada satu penting hal lagi yang perlu saya singgung, yang perlu saya bahas. Kalau tadi rentetan seperti apa, tadi peristiwa, tapi yang saya maksud yang perlu saya jelaskan lagi ini ada poin ketiga. Kalau tadi duniawi, pakaian lama dikasih orang lain, beli yang baru. Berganti kan? Berbeda kan? Yang lama dengan yang baru beda kan? Yang lama dikasih orang lain, yang baru diambil. Sudah ganti, barangnya beda. Beda, jelas. Bagaimana dengan tahun baru, dengan yang lama? Ada yang hilang, ada yang pisah, barangnya beda. Tahun lama beda dengan tahun baru, apakah begitu? Tidak. Tidak. Sebenarnya terjadi itu bukan pergantian tahun lama menjadi tahun baru, bukan. Ini prinsip Dhamma perlu kita mengerti. Bukan terjadi pergantian tahun lama dengan tahun baru, bukan. Tadi sudah saya jelaskan peristiwa yang kita peringati. Ya, bukan ada pergantian. Tapi sekarang kan orang sebut pergantian tahun. Kita nyebutnya pergantian tahun. Apa benar terjadi pergantian tahun? Bukan. Lalu terjadi apa? Itu kan kesepakatan sebetulnya. Kesepakatan bersama dunia. Kalau tahun baru Masehi. Begitu juga internal tahun baru Chinese seperti ini, Imlek juga kesepakatan sejak awal, sejak dulu itu sampai sekarang disepakati menjadi tahun baru Imlek. Kesepakatan. Lalu ada tanda musim semi atau apa namanya itu. Nah, kalau di tahun baru Imlek kan hujan. Nah, hujan. Nah, tapi ya bagaimana apa tanda-tandanya? Kan itu jadi kesepakatan. Oh ini loh tandanya. Nanti akan datang musim ini itu tahun baru. Kan seperti sepakat. Oh iya benar memang. Ya. Kita ingat itu. Kita sepakat itu. Nah, sebetulnya terjadi adalah proses. Proses bukan pergantian. Kalau disebut pergantian pun setiap detik, setiap saat, tidak lama-lama. Bukan setahun. Nah, kan begitu. Pergantian setiap saat terus, berganti terus. Seperti sel tubuh kita. Berganti terus, tak berhenti. Yang sel lama mati, harus makan supaya dapat sel baru, kan begitu. Pergantian terus. Nggak berhenti-berhenti bergantinya, bukan setahun. Nah, kalau disebut pergantian setiap saat. Nah, tetapi kan lagi-lagi itu kesepakatan.
Setahun sekali ada pergantian tahun, menyambut tahun baru. Sepakat. Nah, tapi kalau sejarahnya Imlek, ya karena saya tidak begitu ngerti ya, tapi ini gambaran seperti itu ya sama. Peristiwa Imlek itu sejarahnya seperti apa? Seperti itu juga. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan kalau gitu? Lagi-lagi kalau diri kita sendiri memperbaiki diri kita, untung-untung memang ada kesepakatan. Setahun sekali kita menjadi harus berbenah, memperbaiki diri. Tapi bukan setahun sekali semata-mata. Setiap saat kita harus memperbaiki diri, mengubah diri, mengembangkan batin kita sendiri, bukan setahun sekali, kan begitu. Ya. Nah, lalu kalau menjadikan gambaran pemahaman objek perenungan tentang 4 perenungan tadi, ya 4 perenungan tadi, harus membuat kita jadi termotivasi, terdorong untuk bergerak memperbaiki diri kita terus, bukan hanya di tahun baru. Tahun baru mendorong kita, mengingat kita kembali, kita harus mengubah diri terus setiap saat, bukan hanya di tahun baru. Tapi tahun baru membuat kita jadi teringat kembali. Dan sering ada tahun baru, bukan hanya tahun baru Imlek, banyak tahun baru lain, kan begitu. Jadi sering kita diingatkan, termasuk ulang tahun lahir kita masing-masing, ulang tahun pernikahan bagi yang rumah tangga, ulang tahun kematian bagi keluarga yang meninggal dunia, apalagi kan banyak. Seringkali kita diingatkan untuk memperbaiki diri kita sendiri masing-masing. Gitu. Sebetulnya harus terjadi begitu di diri kita masing-masing. Dalam prinsip Dhamma kita diajarkan untuk seperti itu. Bukan semata-mata ya mapat kata, hura-hura, rame-rame, meriah, merayakan tahun baru tapi tidak ada apa-apanya, ya jangan sampai begitu. Ya. Nah, jadi kita harus merenung perubahan yang harus kita lakukan di tahun baru begini adalah membuat kita teringat untuk sesering mungkin setiap saat kita melakukan perubahan. Tidak hanya di tahun baru seperti ini. Ya, kalau tidak ada tahun baru ya kita tidak sepakat begini, mungkin kita tidak ketemu, jadi semuanya lupa, masing-masing sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau kumpul begini kan, diingatkan. Kan itu kepentingan yang sangat positif, berguna, bermanfaat bagi kita masing-masing. Ya, jadi kita kumpul begini, itu membuat kita menjadi teringat kembali apa yang ternyata kita sudah lupa. Kita diingatkan kembali. Setiap saat kita harus memperbaiki diri. Setiap saat kita harus mengubah sikap kita masing-masing. Yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Yang tadinya kurang tekun menjadi lebih tekun. Yang tadinya kurang mengerti menjadi lebih mengerti. Kan begitu. Ya. Ya. Jadi, ya mari kita jadikan perayaan tahun baru seperti ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita masing-masing untuk belajar Dhamma terus, belajar dan belajar lagi, merenungkan kehidupan kita sehari-hari untuk memperbaiki, mengubah hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik, mengubah hal-hal yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan yang kurang baik untuk dihentikan, yang kurang baiknya belum ada, kita jangan mulai, jangan kita lakukan. Seperti itu, ya perenungan yang perlu kita lakukan. Ya mari kita lakukan hal yang saya jabarkan, saya uraikan ini dengan sebaik-baiknya bagi kita masing-masing, sehingga kita bisa ya menjadi bahagia, menjadi damai, menjadi harmonis, tenang, aman, nyaman dalam kehidupan kita saat ini, dan bisa sehat secara lahir dan batin. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ya karena kita di sini biasa ada tanya jawab, ya sangat baik kalau kita bisa diskusi tanya jawab yang lebih banyak sebenarnya, ya untuk kita diskusikan. Jadi kalau selama saya tidak bisa panjang, memang saya biasa begitu, sekarang belakangan tidak mau panjang-panjang lagi. Kalau apalagi ada diskusi ya tanya jawab, justru lebih penting kalau ada pertanyaan itu. Kalau sendiri bicara terus, ternyata juga lewat saja, nggak ada apa-apanya. Jangan sampai begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan ya selamat tahun baru Imlek 2574 ya. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Baik. Masih ada beberapa waktu untuk diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan tertulis yang masuk, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas, kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita nyanyikan lagu Roda Kehidupan. Terdapat pada halaman 78. Kita nyanyikan sama-sama. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang rita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang rita. Itu Majjhima Patibada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang rita. Itu Majjhima Patibada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan, Pak. Pagi Bante, salam namo budaya Bante. Ya, silakan. Bante, saya mau tanya nih Ya. Bante ya. Di dalam Buddhis kita ini kan selalu mengatakan ada sesuatu yang terjadi kepada diri kita ini semuanya adalah karma. Dan itu perbuatan karma baik atau buruk. Pertanyaan saya, kalau setiap kali kalau kita berdoa memohon sesuatu, apakah itu perlu Bante? Karena semuanya kan udah tergantung dari karma. Makasih Bante. Iya, pertanyaan yang seperti ini kan boleh, ya perlu diberikan jawaban ya. Saya akan memberikan jawaban semoga bisa cukup dan memuaskan ya. Ya, karma baik dan karma buruk. Memang karma itu kan baik dan buruk, sifatnya baik dan buruk. Dalam kehidupan kita sehari-hari masing-masing telah berbuat baik, tapi juga pernah berbuat buruk. Jadi ada karma baik, ada karma buruk. Ya. Nah, secara hukum karma, segala sesuatu yang telah terjadi itu ya berakibat. Jadi sebab akibat kan begitu. Sebab akibat itu tidak bisa direkayasa. Loh, maksudnya apa Bante? Ya kalau sudah baik, perbuatan baik kita berbuat baik, itu berbuat baik dengan sungguh, dengan tekad, dengan niat kita yang baik, ya tidak usah khawatir lagi. Nanti akibatnya pasti ada. Tapi hati-hati, yang buruk juga sama begitu. Nanti kalau kita berbuat buruk dengan niat buruk, kita tidak bisa mengelak buahnya, akibatnya nanti. Kita tidak bisa berkelit, tidak bisa sembunyi. Gitu. Lah, kalau seperti itu, berarti kita tidak usah berdoa dan nggak perlu berdoa dong berarti. Lah, masalahnya doa itu kan hubungannya dengan apa?
ada istilah apa ya? Apa namanya itu? Jadi hubungan dengan kalau kita doakan orang lain terutama orang kita doakan siapa, jadi ada rasa dari yang bersangkutan itu didoakan itu menjadi wah senang, jadi terhibur. Semoga Bapak Ibu sekalian berbahagia, semoga Bapak Ibu sekalian berumur panjang, semoga Bapak Ibu sekalian sehat dan sebagainya. Oh iya, saya didoakan balik senang. Lah, kenyataannya kembali kepada yang dimiliki kan itu sesungguhnya. Jadi boleh saja doa itu, tapi kan kembali kenyataannya yang mana itu kan tidak bisa disembunyikan, tidak bisa direkayasa. Tapi doa itu penting menjadi apa? Seperti pembahasan tadi lupa aja dalam ceramah saya, membuat hubungan baik kita dengan orang lain itu jadi senang. Kalau kita doakan dia, oh dia senang, kan begitu. Tapi fakta kenyataannya kan kembali ke yang bersangkutan. Kita tidak bisa apa-apa. Boleh mendoakan, tetap boleh. Kan sebagai teman baik, sebagai hubungan baik dengan yang bersangkutan kita perlu mengucapkan sesuatu. Ya semoga berbahagia, semoga damai ya. Aduh senang saya lihat. Wah dia gitu. Oh iya. Nah, kan gitu. Ya itu tetap perlu doa itu. Tapi kembali kalau kita misalnya didoakan nih. Siapa yang doakan kita? Kita didoakan. Iya. Terus ingat, iya betul saya pernah berbuat jadi sekarang harusnya bahagia sekarang saya didoakan dengan lagi wah semakin bahagia. Wah. Tapi begitu pernah ada buruk. Loh salahnya kenapa nginget yang buruk? Kan gitu. Kan didoakan baik-baik supaya berbahagia kok malah kita sendiri yang ingat yang buruknya. Kan diri kita bukan yang berdoa. Kan gitu makanya saya katakan doanya wah membahagiakan kita. Betul. Nah, tetapi kenyataannya apa? Kembali tergantung diri kita sendiri yang didoakan. Lebih-lebih misalnya semoga panjang umur, semoga sehat. Ya kenyataannya sakit-sakitan, menderita. Lu coba gimana? Tapi kan orang sakit itu, misalnya kita ada orang sakit di rumah sakit, kita doakan, kita bacakan wah dia senang, menghibur dia secara batiniah menjadi senang. Sehingga kita berharap atau tenang dalam batin yang bersangkutan mendukung kesembuhan. Kan itu doa kita. Tapi apa kenyataannya? Kembali ke dia. Kalau dia bisa tenang, bisa damai, lalu dia bisa minta, ayo saya mau berdana dong bagaimana? Girang, bantu dia berdana misalnya. Kan itu bagus. Nah, tapi kalau kita lihat nengok dia misalnya, ternyata dia sedih, udahlah tenangkan diri saja, jangan berpikir hal yang buruk. Kita bantu lagi dia, kasih saran nasihat begitu, kan begitu. Itu doa kita juga itu. Tapi tetap begitu kan itu yang saya maksud. Doa kita bagaimana membantu dia, tapi tetap kenyataannya kembali kepada fakta yang orang yang bersangkutan sendiri seperti apa. Kan begitu. Nah, sehingga kalau orang sudah baik, sudah sehat, sudah bahagia, tidak perlu doa lagi. Tetap kita boleh doakan sehingga membuat kita senang juga, dia juga senang. Hubungan baik kita jadi semakin baik. Kita juga dengan begitu jadi berbuat baik baru. Membuat dia senang, kita berbuat baik baru. Membuat dia bahagia, kita berbuat baik baru. Gitu loh. Nah, jadi membuat hubungan baik kita jadi semakin terjaga, semakin terpelihara, semakin baik. Nah, jangan sampai saya jadi ingat ke situ. Saya pernah kadang-kadang mengatakan, ada orang yang mengatakan, nah yang orang sakit nih, apa yang terjadi mereka? Teman-temannya nih, yang dibilang kepada oleh yang bersangkutan apa? Bukan yang kepada yang sakit. Pada yang nengok-nengok nih, yo coba lihat teman-teman kita masih bahagia, tidak seperti dia yang sakit ya. Itu bukan begitu, tapi ada kejadian begitu. Tidak boleh seperti itu. Nah, kita kadang kan mendoakan yang sakit, bukan malah membandingkan kita yang sehat. Kita untung yang sehat ya, kita beruntung yang tidak seperti dia sakit. Tidak boleh begitu, salah seperti itu. Justru bagaimana menghibur dia yang sakit. Dan namanya menghibur bukan nyinggung nanya sakitnya, tapi semoga Anda bahagia, semoga damai, semoga bisa tenang ya. Kami datang menghibur, menengok, melihat kenyataannya, semoga berbahagia. Tidak apa-apa ngomong begitu, tapi
Ada yang senang meskipun dia sakit. Wah, aku ditengok, aku didatangi. Waduh, teman-teman saya datang banyak. Wah, bahagia. Ya, itu diharapkan begitu memang. Jadi bentuk doa tadi kan ucapan, tapi datang itu berupa doa, menjadi doa juga untuk mengunjungi, mendatangi. Dia kan, wah, ditengok, didatangi, senang, bahagia, gitu. Ya, nah jadi kita tidak boleh, apalagi mengetahui kenyataannya itu tidak boleh. Tetap kalau orang sakit, ya sakit apa ya terimalah, memang begitu kenyataannya. Tidak boleh begitu, tetap kesempatan kita berbuat baik, bukan melihat kenyataannya membuat dia menjadi semakin sedih. Tidak boleh. Ya, tapi bagaimana kita membuat dia bahagia? Tugas kita itu. Apa yang harus kita lakukan supaya dia bahagia? Dia sedang sakit. Oh, bawakan apa? Kasih apa? Ucapan apa? Sampaikan apa kepadanya? Jadi dia senang dan bahagia. Gitu. Ya. Ya, jadi doa itu tetap penting, tetap perlu, tapi ya kita harus mengerti kembali apa yang terjadi kenyataannya seperti apa, kita harus mengerti. Jangan sampai kita udah doakan tapi gagal dong doa kita, dia malah semakin sakit. Tidak boleh begitu. Ya, ya, seperti itu ya. Begitu ya, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Masih ada waktu kan ya, silakan. Mungkin jika tidak ada, Bante bisa menyampaikan kesimpulan atas Dhamma Desana pada pagi hari ini sebagai penutup. Ya, baik. Terima kasih. Ya, tadi sudah saya menjabarkan tentang sikap kita sebagai umat Buddha khususnya dalam ya merayakan hari tahun tahun baru, merayakan tahun baru seperti ini, tetap kembali kepada bagaimana kita bersikap masing-masing diri kita sendiri, datang hadir ke tempat ini untuk mengingat kembali tahun baru 2574 Imlek yang membuat kita seharusnya termotivasi untuk ya belajar dan memperbaiki diri, mengubah diri kita sendiri masing-masing. Dari yang tadinya kurang baik atau tidak baik menjadi baik. Yang tadinya baik harus menjadi lebih baik lagi. Ya, memperbaiki diri, mengubah diri, meningkatkan potensi diri kita masing-masing untuk bisa semakin lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Ya, itu menjadi kesimpulan dari uraian tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tahun baru Imlek 2574. Semoga kita semua damai dan bahagia. Terima kasih. Sabi sata bonsu kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, Bante, terima kasih atas bimbingan Dhamma Desana pada pagi hari ini. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Widama Suka mengucapkan terima kasih kepada Bante. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan Dhammasala.